sebenarnya. Jadi cerita itu hanya simbolisme. Jadi salah satu nasihat yang kita semua harus jalankan selama tahun macan ini adalah Yao Yunaisin. Jadi kita harus patient dalam semua urusan. Apa? Jadi ya tadi, kita ibaratnya kita menjadi wusong, kemudian si harimau itu adalah amarah kita. Jadi kalau kita berhasil meredam, kalau kita berhasil mengalahkan, kita punya amarah, kita punya emosi, kita punya rasa kepingin marah-marah, kepingin berantem sama orang, berarti kita udah bersikap seperti wusong. Dia berhasil mengalahkan. Nah, jadi sebenarnya cerita tadi saya pakai hanya sebagai simbol, yaitu untuk mengingatkan ke diri saya dan ke diri teman-teman, supaya selama tahun macan ini, inilah kita punya panduan, inilah kita punya istilahnya pegangan, yaitu naisin, patient. Kalau kita bisa selalu menerapkan naisin, atau kita bisa selalu be patient, kemungkinan besar kita akan selamat melalui tahun macan. Tapi kalau for whatever reason kita nggak bisa, berarti apa? Memperbesar resiko kita untuk ketemu masalah selama tahun macan. Karena salah satu karakteristik dari tahun macan itu semua orang tiba-tiba galak, semua orang tiba-tiba berani, semua orang tiba-tiba gampang emosi. Coba kamu lihat semua di pemberitaan, orang lebih gampang terlibat argumentasi. Benar, setiap tahun juga pasti ada orang yang ribut. Tapi selama menjelang dan selama berlangsungnya tahun macan, itu akan lebih marak, akan lebih banyak, akan lebih mudah tertrigger, sehingga terjadi aneka cekcok, aneka friksi, aneka berantem untuk hal-hal yang kadang-kadang mungkin sebenarnya nggak perlu, ya. Tapi karena pengaruh dari energi tahun macan, kita semua akan lebih excited dalam tanda petik untuk argue sama orang. Ya, jadi inilah kenapa Yao Yunaisin, tolong kita patient. Ya, baru kita bisa seperti si wusong, selamat melewati hutan. Jadi kita mengalahkan si macan. Bukan macannya kita kalahin, tapi si macan itu diganti dengan emosi, ya, amarah. Itulah, lanjut sini.